Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Primus Japung Channel. Untuk video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk berkeliling di tempat kerja saya. Kebetulan memang belum kerja dan tadi saya sekalian memanaskan kendaraan, memanaskan kereta untuk supaya tidak ada masalah lagi ya. Jadi saya akan bawa teman-teman sedikit berkeliling. Saya tunjukkan beberapa mesin yang kita ada, yang biasa saya pakai untuk untuk bekerja di kilang ini, di perusahaan ini. Oke, dan mari kita ikuti saja. Nah, ini adalah di bagian atas kilang ini, ada banyak mesin di sini ya, beberapa lah ya. Tidak terlalu banyak sih. Nah, di sini saya akan tunjukkan mungkin beberapa belum detail lah secara garis besarnya dulu. Di sini oke, saya tunjukkan dari yang di depan, yang di luar ya. Jadi ini mesin yang panjang ini. Ini panjangnya sekitar berapa ini ya? Mungkin ada 30-an meter lah ya. Nah, jadi ini untuk memotong kayu dengan teknologi yang sudah sangat bagus lah ya. Jadi kita masukkan kayu di sini, nanti conveyor ini akan membawa ke depan dan akan melalui sensor, dan dia akan setelah kita memasukkan memasukkan data di sistem ini, dia akan bisa mendeteksi ataupun memotong sesuai yang kita mau, dari contoh dari grade A sampai grade C contohnya. Jadi mana-mana, dan dia bisa memotong contoh kayu yang ada matanya kita tidak mau pakai, kita conteng dengan kapur ajaib kalau saya panggil. Dia akan bisa memotong tepat di contengan yang kita buat ya. Ini OptiCAD jenis OptiCAD 200 ataupun Dinterwenig Group. Nah, dan setelah dia potong, dia akan dibaginya di sini. Jadi ini hasil sortirannya yang akan dibuang ke tong sampah. Dia akan dikirim melalui conveyor ini, dan di sini akan diletakkan satu tong sampah. Setelah itu dia akan dikirim ke belakang sini, dan itu ada 6 silinder, 5 silinder. Jadi di sebelah mana kita akan menaruhnya, ataupun contoh ukuran 1 meter kita akan taruh di sebelah nomor 1, dia akan tendang di nomor 1. Ukuran 50 cm contoh kita akan taruh di nomor 3, dia akan tendang di nomor 3. Jadi begitu proses garis besarnya. Ini cukup bagus mesin ini, dan sangat hemat orang. Mungkin cukup di depan 1 orang, di belakang 1 orang atau 2 orang bisa. Dengan kayu yang cukup berat, saya rasa tidak ada masalah. Oke, ini mesin yang pertama ya. Di sini ada mesin ketam GY610S. Ini untuk mengetam ataupun menghaluskan kayu ataupun papan yang lebarnya bisa mencapai 2 kaki ataupun sekitar 60 cm lah, bisa. Jadi ada mata pisau di atas dengan di bawah. Oke, dan ini jack untuk naik turun. Oke, dan di sini ada rotary composer ataupun mesin itu mesin press ataupun mesin gum untuk mengepres suatu bahan. Contohnya papan dari kecil-kecil ukuran 4 inci ataupun sekitar
10 sentian bisa dipres sehingga menjadi bahan yang lebih lebar, contohnya sampai 60 cm sampai 100 cm ataupun 1 meter bisa juga. Nah di sini maksimal sampai 1,5 meteran lah, sekitar itu. Oke, dan ini satu mesin ini panjangnya sekitar 20 kaki, bisa untuk mengepres 20 kaki di dalamnya. Jadi kalau panjang mesinnya lebih dari itu ya. Dan ini terdiri dari banyak silinder hidrolik. Silinder hidrolik ini untuk pres atasnya saja, selongsong silinder hidrolik yang bagian atas untuk pres atasnya saja ada 20 biji, 20 silinder. Belum yang untuk menahannya ini, yang kecil ini pun sama 20. Dan ini terdiri dari, ini muter ya, muter jadi 4, bisa memutar 4, rollingnya 4 kali press, jadi ya cukup banyak ya ini. Dan ini ada 2 mesin di sini ya, 2 mesin, 2 roti komposer, 2 roti komposer. Nah itu yang sama, itu sama juga modelnya, karena ini belinya 1 kali lah, 1 kali beli 2. Oke. Dan ini alat untuk mengegamnya, apa ya, untuk mengolesi lem, mengolesi gam. Oke, dan saya akan tunjukkan beberapa mesin lagi yang lainnya. Oke, di sini ada spindle molder. Sorry, bukan spindle molder ini. Ini adalah single lip yang ukuran agak besar. Sini ada panel saw. Nah, panel saw ini teknologinya sederhana, tidak terlalu teknologi yang sangat tinggi teknologinya, cuma sangat bagus untuk motong menghasilkan bahan atau barang yang sangat tegak, sangat lurus, tidak seperti mesin-mesin yang lain, contoh single lip dan seumpamanya. Dan ini adalah mesin ketam seperti yang di depan tadi lah, cuma jenisnya agak sedikit berbeda, cuma hampir sama, fungsinya sama, untuk meratakan ataupun menghaluskan barang ataupun kayu ataupun papan di dua tempat, atas dengan bawah sekaligus. Jadi pisau makan di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan di sini ada beberapa spindle molder ya, spindle molder, tergantung pisau yang digunakan. Ini pun spindle molder, ini untuk bahan-bahan yang tegak lurus. Ini ada mesin untuk motong manual biasa. Ini ada single lip lagi, single lip yang ukuran agak besar. Yang ini bisa memotong kayu ketebalan maksimal bisa 10 cm. Dan di sana ada spindle molder, ada single lip juga. Yang ini agak single lip yang agak ukuran kecil. Nah, ini pun single lip ukuran kecil. Yang ini untuk membelah kayu yang ukuran tipis ya, agak lebih tipis. Karena ada forklift rusak, enggak diperbaiki tuh. Ini ada spindle molder juga. Nah, ini banyak manfaatnya untuk membuat bahan-bahan
tergantung jenis pisau yang kita gunakan ya. Jadi di sana aja banyak jenis pisau yang ada, dan di tempat lain ada lebih banyak lagi ya jenis pisaunya. Ini sama spindle molder, ini pun spindle molder. Dan ini mesin yang cukup banyak kegunaannya juga. Di sini namanya molder kalau saya panggilnya, ataupun kita panggilnya molder. Ini menggunakan 7 jenis pisau yang berbeda. Jadi 7 jenis pisau itu disetting sehingga kita menginginkan bentuk seperti apa. Jadi kita menginginkan bentuk seperti apa, contohnya di sini contohnya ya. Jadi dari bahan yang sebelumnya persegi seperti ini ataupun kotak seperti ini, nanti setelah kita masukkan ke mesin dia bisa menjadi seperti ini dowel atau paku lah, dowel. Biasanya kalau di tempat kita mungkin manggilnya ini untuk sopak, untuk ompak ya, untuk ompak. Nah ini, dan bisa berbagai jenis bahan yang khususnya bahan tegak. Nah, ini 7 pisau, yang ini sama molder, cuma ini lebih sedikit pisaunya. Mungkin ini sekitar 6 pisau saja lah, 6 pisau, dan mesinnya lebih kecil. Dan di sana sama juga, itu adalah molder, tetapi ini ukuran, ini jenisnya agak sedikit berbeda. Cuma ini 7 pisau, 6 pisau dengan kegunaan yang sesuai yang kita mau. Dan di sini ada sanding polisen. Nah, polisen ini yaitu mesin amplas satu tempat. Jadi ya, untuk mengamplas satu bagian, yaitu bagian atas. Jadi untuk mengamplas 2 bagian, atas dengan bawah, kita harus membolak-baliknya. Nah ini namanya sanding polisen, menggunakan dua kertas pasir ataupun 2 amplas lah, kalau kita 2 amplas. Nah, itu. Dan ada satu mesin lagi yang menggunakan 4 amplas di bagian bawah. Oke, ini yang kita lanjutkan ya. Yang ini adalah mesin apa ya tadi itu namanya, ini adalah mesin bandsaw. Ini untuk memotong bagian-bagian bengkok menggunakan tangan ataupun manual. Oke, ini. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan lagi ke teman-teman, ada beberapa mesin lagi. Ini saya tunjukkan secara garis besarnya ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti suatu saat saya akan bahas lagi. Ini adalah mesin double N ini penampakannya seperti ini. Ini menggunakan 2 pisau potong ataupun saw blade, dan juga ada menggunakan 4-6 pisau bunga. Dan ini adalah meja untuk pengoperasiannya. Dan di sana ada mesin press ya, press mesin. Ini ada rotary komposer lagi yang sederhana. Dan di sini ada mesin yang sangat canggih, bisa dibilang mesin tercanggih di sini ya, yaitu CNC mesin.
Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya CNC ya. CNC ada banyak jenisnya, dan ini di sini kita ada 3 mesin CNC. Yang ini satu, di sana tengah satu, dan di ujung sana ada satu. Ketiga mesin ini berbeda-beda jenisnya, berbeda serial numbernya ataupun ya jenisnya lah ya. Ini yang terbaru yang ada di sini, menggunakan 2 meja, 2 table, dan 2 motor penggerak, motor untuk menjalankan pisaunya. Oke, dan di sini panel untuk kontrolnya. Ini full apa ya, full sistem komputer lah. Ini kalau ada masalah pun kita pun harus memanggil engineering dari Kuala Lumpur untuk bisa memperbaikinya, kecuali masalah-masalah yang ringan. Oke, dan ini salah satunya, dan di tengah itu adalah CNC yang kedua, yaitu CNC 6 kepala motor dan 1 meja. Kalau di sini yang ini 2 meja, yang di sana adalah 1 meja 6 motor, dan di ujung sana adalah CNC 3 kepala 1 meja. Jadi ketiga-tiga ini berbeda ya. Yang di sana 3 kepala 1 meja, yang di tengah 6 kepala 1 meja, dan di sini 2 kepala 2 meja. Nah, ini yang terbaru, ini yang lebih apa ya? Menurut saya lebih praktis, lebih banyak manfaatnya ini. Sangat banyak manfaatnya. Oke, ini adalah CNC. Oke, untuk detailnya nanti saya akan kupas di video selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya masih mengharapkan dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, dan juga komennya ya. Terima kasih. Ini mesin potong yang sederhana biasa, dan ini adalah gam yang kita bergunakan. Biasa kita memakai Durabon dengan jenis tertentu dengan menggunakan Hadana. Jadi gam ini ataupun mesin ini lem ini akan dapat merekat kuat apabila dicampurkan dengan Hadana yang di tong ini. Oke, dan Durabon ini dengan produk code-nya 312. Nah, itu 312. Jadi berbeda-beda ya, banyak jenisnya ya. Lem ataupun gam. Ini isinya kalau tak salah sekitar 1100 kg ataupun 1 ton lebih. Ini 1 kali 1 tong ini. Oke, dan ini hadananya ataupun minyak pencampurnya. Oke, dan sekarang teman-teman saya akan bawa ke production di bagian bawah ya. Jadi ini ada 3 bagian, itu di atas dan di bawah. Bawah pun ada 2 lagi, di belakang pun ada bagian TD room. Oke, dan di sini di bagian bawah sini banyak komponen-komponen barang yang kita ada yang sudah siap untuk dipasang ya. Sewaktu-waktu mau dipasang bisa. Dan ini adalah mesin seperti yang di atas, Polysen, tetapi ini lebih besar ya. Jadi ini Polysen ini menggunakan 4 sanding paper ataupun 4 amplas
gitu. Jadi 4 amplas, dan amplasnya pun berbeda. Jadi sini adalah kontrolnya ya. Oke, dan biasa ini adalah untuk menggosok bahan yang lebih besar, lebih lebar, untuk gosok pintu. Kalau biasanya di sini di bawah sini jarang mesinnya, tidak banyak mesin yang dipakai karena sudah di atas banyak ya, sudah dipindahkan ke atas. Oke, dan di sini adalah mesin untuk pemasangan pintu, perakitan pintu. Nah, jadi setelah dirakit, bahan-bahan komponen itu dirakit, kita akan bawa ke sini untuk dipasang, dirakit ya, dan dipres. Jadi sehingga menjadi satu produk ataupun satu pintu. Dan setelah itu, setelah kering, kita akan gosok di sini. Oke, dan ini mesin untuk korek lubang ataupun untuk melubangi kayu panjang di bagian pintu yang apa ya, struktur kayu panjang yang di pinggir gitu. Nah, jadi ini ada 5 motor yang seharusnya 6 motor, jadi satu kebetulan masih rusak ya, jadi pakai 5 motor. Oke, dan di sini jarang mesinnya ya, jadi kebanyakan di sini adalah untuk tempat meletakkan komponen-komponen yang ada ya. Oke, dan ini ada satu lagi mesin yang kecil ini adalah untuk korek lubang bahan yang kecil, ataupun kepala dan bawahan produk untuk pintu yang ada di sini. Jadi ini menggunakan dua motor kanan kiri, dan kita sesuaikan untuk ketebalan berapa, kita sesuaikan. Nah, di situ. Dan contohnya untuk melubangi seperti ini. Oke, itu saja saya rasa perkenalan ataupun persharingan saya di hari ini. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu saja ya perkongsian saya hari ini. Video kali ini tentang ya jalan-jalan di sekitar tempat kerja saya ya. Jadi tadi itu adalah garis besar mesin-mesin yang kita ada, dan apa ya, kondisi tempat saya bekerja ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan detail karena memang belum bekerja. Jadi mungkinan suatu saat saya akan membawa teman-teman satu persatu saya tunjukkan mesin-mesinnya tersebut ya, mungkin waktu kerja ataupun bagaimana nanti. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya ya, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel ini supaya lebih berkembang ya. Saya pun paham teman-teman yang sudah mendukung saya, dan insya Allah saya pun akan sama dengan teman-teman, satu tujuan ya. Jadi saya pun tidak akan menyia-nyiakan teman-teman yang sudah mendukung saya ya. Oke, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya masih mengharapkan dukungannya untuk subscribe, untuk like, dan juga pastinya komen ya, supaya saya tahu siapa teman-teman dari teman-teman yang sudah mengunjungi saya, dan saya bisa berkunjung kembali untuk mengunjungi teman-teman semua. Oke, itu saja perkongsian saya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.